Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita berbagai macam bentuk nikmat, terutama sekali nikmat yang paling besar yang kita terima sampai saat ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, didukung dengan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita setiap malam Senin. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah Aimal TV rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang ibadah lahir dan batin. Kalau memang kita betul-betul cinta sama Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu diperingatkan setiap hari, tidak perlu diancam-ancam dengan neraka, tidak perlu diiming-imingi dengan surga. Kita pasti ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan aktivitas apapun yang membuat kita dekat sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada malam hari ini kita sama-sama mengkaji kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani, kaitannya dengan ibadah lahir dan ibadah batin. Ini penting untuk sama-sama kita pelajari untuk menjadi bekal pedoman kita nanti pada saat bulan Ramadan atau bulan puasa akan segera tiba. Kita mulai dalam kitab Sirrul Asrar. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan fal ilmul munazzalu ilmani fal ilmul munazzalul alaina ilmani. Ilmu yang diturunkan oleh Allah dibagi menjadi dua macam, yakni as-syari'ah wal ma'rifah, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Fa'amara bi syari'ati ala zahirina wa bil ma'rifati ala batinina. Yang lahir atau ilmu lahir namanya syariat, dan yang ilmu batin namanya ma'rifat. Jadi ada ibadah lahir dan ada ibadah batin, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Lian tajah min ijtima'ihima ilmul haqiqah. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita atau jasmaniah kita, dan memerintahkan untuk ma'rifat pada batin kita. Jadi fa'amara bi syari'ati ala zahirina wa bil ma'rifati ala batinina. Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita atau jasmaniah kita, dan memerintahkan untuk ma'rifat kepada batin kita. Lian tajah min ijtima'ihima ilmul haqiqah, supaya lahir dari persatuan syariat dan ma'rifat, yaitu ilmul haqiqah atau pengetahuan tentang hakikat. Jadi kita dapat menyimpulkan dalam penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar ini, jadi ibadah itu dibagi menjadi dua, atau ilmu itu dibagi menjadi dua, itu ilmu zahir dan ilmu batin. Atau bisa dikatakan
ibadah lahir dan ibadah batin. Jika salah satu di antara keduanya ini tidak dilaksanakan, maka perbuatan itu tidak dianggap sempurna. Contoh misalkan, zahir kita sholat, tapi dalam sholat itu tidak mampu menghadirkan Allah, maka secara fikih sholat kita itu adalah sah, tapi secara kualitas tidak ada sama sekali, karena luput dengan menghadirkan Allah di dalamnya. Ini yang dimaksud dengan ilmu batin. Jadi ilmu batin dan ilmu zahir harus menyatu, harus berjalan seiring berdua. Contoh yang lain, kalau kita hanya mengambil ilmu batin saja, melupakan ilmu zahir, syariat dan ma'rifat, hanya mengambil ma'rifatnya saja, melupakan syariat. Contoh yang banyak bergulir di masyarakat, sholat itu cukup dengan niat saja, misalnya. Nah ini gagal, batal, karena melupakan syariat, dan itu sesat dan menyesatkan. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, liyan tajah min istima'ihima ilmul haqiqah, supaya lahir dari persatuan antara syariat dan ma'rifat, yaitu ilmu hakikat. Maka orang yang bisa menggabungkan antara keduanya, lahir dan batin, maka dia akan pasti dia akan ketemu dengan kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, cara untuk bisa menggabungkan, menyatukan antara keduanya itu, kata Syekh Abu Qadir Jailani, supaya sholat kita khusyuk, supaya perbuatan kita antara zahir dan batin itu menyatu, dan ini sesungguhnya yang harus kita lakukan. Maka caranya adalah harus mensucikan zahir. Semua kita sudah paham tentang cara mensucikan zahir kita. Ini belajar fikih. Itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu dengan cara berwudu, pakaian harus bersih dari najis, dan tempat sholat juga harus bersih. Kemudian cara mensucikan batin adalah hilangkan sifat hewani, sifat sabuiyah, dan sifat jahat. Nah, untuk bisa menyucikan batin supaya tidak kotor, supaya nanti kita bisa mampu menggabungkan antara keduanya. Yang ibadah syariat atau ibadah zahir ini tidak akan saya jelaskan, karena kita semua sudah paham, karena sudah belajar fikih. Yang akan kita jelaskan di sini adalah ilmu batin. Cara mensucikan batin kita adalah dengan menghilangkan sifat hewani. Di antara sifat hewani dalam diri kita ini adalah makan terlalu banyak, rakus, dan tidur terlalu banyak. Kalau makan kita terlalu banyak, pasti nanti akibatnya, dampaknya akan berdampak kepada lemah, abot, malas. Yang ini sifat hewani. Kalau hewan sudah kenyang, pasti sudah tidur. Kemudian sifat sabuiyah. Apa itu sifat sabuiyah? Ini sifat hewan buas. Di antara sifat hewan buas itu mudah marah, iri, dengki, menjatuhkan orang, adu domba, fitnah, dan segala macam. Itu sifat hewan buas. Iri, dengki, benci, tidak mau melihat orang itu senang, menjatuhkan orang, itu sifat hewan buas. Mau menang sendiri, itu sifat sabuiyah, itu sifat hewan buas. Nah, ini harus kita hilangkan, sifat hewani dan sifat hewan buas. Mau menang sendiri, suka menjatuhkan orang lain, iri, dengki, dan sebagainya. Itu sifat hewan buas. Ini semua pasti ada dalam diri manusia. Kemudian sifat jahat. Apa itu sifat jahat? Sifat jahat itu adalah
Di antaranya ria, sombong, angkuh, takabur, sum'ah dan sebagainya. Nah ini supaya nanti kalau kita mampu membersihkan zahir dan batin kita, ini batin ini yang sulit sekali karena tidak terlihat. Kalau zahir itu terlihat. Kita hati-hati sekali pakaian, tempat kita beribadah itu kotor. Misalkan contoh, apakah sarung atau pakaian saya ini bersih atau tidak, najis atau enggak. Berhati-hati sekali kita kalau secara zahir kita ini kotor. Pernah enggak kita berhati-hati kalau batin kita ini apakah kotor atau sudah bersih? Ini jarang kita memperhatikannya. Nah, kalau kita sudah berhasil membersihkan zahir dan batin, jadi zahir kita sudah bersih, batin kita sudah bersih, maka orang yang sudah sampai kepada, dia akan sampai kepada ilmu yang namanya ilmu hakikat, kata Syekh Abdul Jalani. Jadi kalau kedua-duanya bersih, zahir dan batin, kata Syekh Abdul Jalani, kita akan sampai kepada ilmu hakikat atau kebenaran yang sejati. Nah ini, kenapa Rasulullah itu mendapat wahyu di Gua Hira? Karena secara zahir dan batin sudah dilewati. Secara zahir Rasulullah itu bersih, suci. Dari sejak kecil, sejak lahir itu sudah diakui dia sebagai orang yang suci, sebagai orang yang jujur, orang yang paling jujur, kemudian tidak suka berbohong. Kemudian ketika bosan dengan perilaku di Arab, di masyarakat Quraisy itu, kemudian Rasulullah pergi berkhalwat di Gua Hira. Setelah itu baru turun wahyu yang pertama kali. Nah, setelah zahir dan batin kita suci, ketemu dengan hakikat yang sebenarnya. Inilah ini maksud dengan wahyu pertama kali turun, saat itu adalah Al-Quran. Nah, orang yang sudah sampai kepada ilmu hakikat, yaitu kebenaran yang sejati, yang berasal dari persatuan ilmu zahir dan ilmu batin, adalah orang yang sudah merasakannya. Ibarat merasakan enaknya makanan. Enaknya apel itu tidak bisa digambarkan wujudnya seperti apa. Karena wujud rasa itu bukan untuk dijelaskan, tapi untuk dirasakan. Bagaimana? Percaya nggak kita rasa apel itu enak? Apel itu enak apa enggak? Enak. Jelaskan enak apelnya itu seperti apa. Nggak bisa kita gambarkan. Apel enak itu bentuknya bulat atau bundar atau segitiga atau bagaimana? Nggak bisa kita jelaskan. Atau warnanya enak itu hitam, putih, kuning dan sebagainya. Nggak bisa. Jadi rasa enaknya makanan itu bukan untuk digambarkan bentuknya, tapi untuk dirasakan. Untuk mengetahui bagaimana rasanya apel, bagaimana rasanya makanan itu, ya harus dinikmati. Dan orang yang makan makanan itulah yang bisa menjelaskan bagaimana rasanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan persatuan antara ilmu zahir, ilmu syariat dan ma'rifat itu adalah akan ketemu dengan ilmu hakikat, kebenaran yang sejati. Akan merasakan bagaimana sih berjumpa secara batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah masuk ke situlah yang mampu menjelaskan. Contoh yang lain adalah sakit. Sakit itu ada atau tidak? Ada. Ketika ditampar kemudian ya sakit. Kalau tampar pipi kita itu pasti sakit. Kalau diminta untuk menjelaskan bagaimana wujud sakit itu, coba jelaskan wujud sakit. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan wujudnya sakit itu. Bagaimana wujudnya sakit? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Hanya bisa dirasakan. Aduh sakit. Wujud sakit itu apa? Ada nggak sakit itu? Ada. Wujudnya seperti apa? Nggak bisa kita jelaskan.
Yang bisa menjelaskan itu adalah orang yang merasakan sakit. Nah, begitu. Ini salah satu contoh orang yang sudah sampai kepada pengetahuan, sudah sampai kepada pengetahuan hakikat, maka yang bisa menjelaskan itu adalah orang yang sudah sampai. Caranya adalah penyatuan antara ilmu syariat dan ma'rifat, ilmu zahir dan batin, atau ibadah lahir dan ibadah batin, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian wa illa fami mujarradu ilmi zahir la tahsulul haqiqah. Kalau tidak ada ma'rifat atau kalau tidak ada nilai batinnya ketika beribadah, yang ada hanyalah lahiriahnya saja, maka ia tidak akan bisa menemukan hakikat. Ini penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar. Kalau tidak ada ma'rifat, kalau hanya sisi syariatnya saja ibadah kita, hanya zahirnya saja, kelihatannya sholat, tapi melupakan ma'rifat, maka ia tidak akan bisa menemukan hakikat. Nah, inilah yang menyebabkan orang itu sholatnya itu tidak tanha anil fahsya wal munkar. Kelihatannya sholat, tapi nilainya tidak ada. Maka ketika keluar masjid, yang kok hilang sandal tangan. Banyak yang bermaksiat, sholatnya jalan terus, tapi maksiat juga jalan terus. Nah, ini kenapa? Ya, sisi batiniyahnya itu hilang. Wala yasilu ilal maksud, dan tidak akan ketemu maksudnya kalau melupakan sisi ma'rifat. Wal ibadatul kamilatu bihima, dan ibadah itu sempurna berdasarkan keduanya, kata Syekh Abdul Qadir. La biwahidihima. Kemudian kesempurnaan ibadah bersatunya lahiriah dan batiniah, bukan dari salah satunya. Artinya, kalau salah satu saja, misalkan niat saya sholat, tapi meninggalkan syariat, nah ini juga batal. Kalau lahiriahnya saja sholat, tapi sisi batiniahnya tidak ma'rifat, tidak mampu menghadirkan Allah, maka sholatnya sah, tapi tidak diakui kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan salah satu ayat, qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifuni. Katanya penjelasannya dalam kitab ini, Allah berfirman, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku, ay liya'rifuni, ay liya'buduna, ay liya'rifuni, katanya. Mengandung arti sekaligus supaya kenal aku, supaya ma'rifat kepadaku. Jadi liya'buduna itu sekaligus sebagai liya'rifuni. Pamal lam ya'rifhu kaifa ya'budhu. Karena siapa yang tidak mengenalnya, bagaimana bisa ia menyembahnya? Kalau kita tidak mengenal Allah, ya tidak bisa kita menyembah Allah. Makanya liya'buduna ay liya'rifuni. Jadi untuk menyembah Allah itu ya kita harus mengenal Allah. Nah, ini itu yang dimaksud dengan ibadah zahir dan batin, syariat dan ma'rifat. Nah, ini sisi ma'rifat ini yang sering terlupakan oleh kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain lagi, semua manusia itu pasti baik. Semua manusia pasti baik. Nah, kebaikannya itu secara zahir tidak ada yang bisa
Tidak ada yang bisa mengelak dari kebaikannya manusia. Semua manusia pasti baik, karena secara unsur rohani dan jasmani, unsur rohanilah yang ada dalam diri manusia inilah yang mendorong manusia itu berbuat baik. Walaupun orang itu kafir, tidak mengakui Islam, tapi kebaikannya tidak bisa dielakkan. Pasti yang namanya manusia, pasti dia baik. Sejahatnya preman pasti baik kepada istri, anak, dan saudaranya. Sejahatnya maling, perampok, dan sebagainya itu pasti dia baik kepada kerabat-kerabatnya. Kenapa? Karena dalam dirinya itu ada unsur rohani. Nah, ketika orang kafir atau orang kafir itu berbuat baik, tapi ketika dia berbuat baik itu mengatakan bahwa dirinya lah yang berbuat baik. Nah, ini tidak ada sisi, dimaksud tidak ada sisi batinnya, tidak ada ma'rifat di situ. Itu sebabnya kebaikan orang kafir itu diibaratkan sebagai debu yang berterbangan, atau diibaratkan sebagai fata morgana. Ketika dia berbuat baik, itu secara zahir itu dia menganggap dirinya berbuat baik, lupa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, memberikan izin dia untuk berbuat baik. Contoh misalkan dia bersedekah. Saya bersedekah, tapi lupa dengan Allah yang sebagai milik harta benda itu. Nah, ketika kita bersedekah tapi tidak lupa dengan sisi batin, lupa dengan makrifat, lupa dengan yang punya harta benda, inilah yang menyebabkan perbuatan baik itu batal, tidak dianggap nilai baiknya karena tidak izin dengan yang punya harta benda itu. Nah, ini oleh karena itu banyak kita yang sudah bersyahadat ini lupa dengan sisi ma'rifatnya. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ketika berbuat lupa dengan sisi batin. Sering kita lupa Allah kan. Oleh karena itu kata Syekh Abu Dzar Zailani, syahadat atau kesaksian dalam kitab Sirul Asrar itu dibagi menjadi 12 syahadat. Nah, ini yang penting kita sama-sama pahami. Syahadat atau kesaksian dalam kitab Sirul Asrar menurut Syekh Abdul Qadir Zailani itu ada 12 syahadat yang harus diamalkan dalam kehidupan. Syahadat itu tetap satu, terus syahadat Allah dan syahadat Rasul, jadi 2 syahadat itu. Jadi kesaksian kita kepada Allah ini satu, kemudian kesaksian kita kepada Rasul ini satu, jadi 2 syahadatain. Tapi pengaplikasiannya atau pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari itu jumlahnya adalah 12 syahadat, 12 kesaksian. Karena syahadat itu artinya kesaksian. Setelah kita syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pengamalannya itu ada 12. Karena syahadat itu bukan hanya diucapkan lewat mulut, harus diyakini lewat hati dan diwujudkan dalam perbuatan. Bukan hanya mulut atau lisan kita saja bersyahadat. Harus diyakini lewat hati dan diwujudkan dalam perbuatan. Itulah sebenar-benarnya namanya syahadat. Di antara syahadat yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirul Asrar, yang pertama adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu level awal. Semua yang mengaku Islam, mengaku beriman itu sudah melafalkan kalimat la ilaha illallah. Anak kecil pun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi yang dimaksud di sini adalah untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, buang semua yang di luar Allah, buang semua makhluk, buang semua yang melalaikan kita dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah, maka sisakan Allah saja. Inilah hakikat kalimat la ilaha illallah. La ilah, la itu la nafi, ilaha itu buang.
Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Sisakan Allah saja. Kalau sudah sukses dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah di dalamnya. Ketika kita berbuat baik atau bersedekah misalkan, buang semua akunya makhluk. Jadi membuat kita bangga, membuat kita angkuh, membuat kita sombong, itu buang semuanya. Kemudian sisakan Allah menjadi lillahi ta'ala. Maka wiridnya adalah Allah, Allah, Allah. Ini syahadat yang kedua, kesaksian yang kedua. Yang pertama adalah la ilaha illallah, kemudian yang kedua adalah Allah. Maka wiridnya itu adalah Allah, 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 Allah. Nah, ini harus dilatih, katanya Syekh Abu Qadir Jailani. Jadi kesaksian yang pertama la ilaha illallah, buang semua, kemudian sisakan Allah saja. Kalau sudah sukses membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah, Allah, Allah. Tidak ada daya dan upayaku ketika beribadah, yang memberikan daya upaya itu hanyalah Allah, 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 Allah. Nah, inilah kesaksian yang kedua. Kemudian kesaksian yang ketiga adalah Hu. Ketika kita sadar bahwa semua yang ada di alam semesta ini manifestasi, tajalli atau perwujudan dari keberadaan Allah, maka akhirnya tinggal Hu. Asal katanya adalah huwa, yang artinya dia. Dia di mana-mana. Maka wiridnya tinggal Hu. Kalau kita sudah biasa, wiridnya adalah Allah, 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 ini sudah hakikat. Kalau masuk lagi dia nanti akan menjadi ma'rifat. Sudah tidak ada lagi kata-kata. Tidak ada nama lagi di situ. Yang ada hanyalah dia. Dia yang berbeda dengan makhluknya. Dia jauh sekaligus dekat. Nah, ini yang dimaksud dengan Hu. Sudah lebur di situ. Sudah ilmu hakikat. Nah, ini. Kemudian syahadat yang keempat itu al-haq.